Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya telah melihat beberapa YouTube kesaksian orang-orang murtad dari Islam dan juga dari agama yang lain, dari agama selain Islam masuk kepada Kristen dengan sebab mereka mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya bagi seorang Muslim yang memahami agama ini dengan baik, memahami agamanya dengan baik, mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus itu tidak berarti apa-apa. Karena bagi seorang Muslim, tidak ada Tuhan Yesus. Yang ada adalah Isa ibnu Maryam, seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Jadi, adalah bodoh sekali bagi seorang Muslim yang bermimpi bertemu Yesus kemudian menjadi Kristen. Walaupun saya juga yakin banyak juga cerita-cerita karangan tentang ini. Kemudian ada juga hal yang menarik dari sini, dari sudut pandang kekristenan itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus itu dianggap sah? Seseorang mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya begini dan begitu, kerjakan ini dan itu, atau apa sajalah perkataan dia. Karena ini mengandung konsekuensi yang besar. Seandainya orang-orang Kristen menganggap mimpi bertemu Tuhan Yesus itu sah, dalam artian itu memang benar-benar Tuhan Yesus, maka sebenarnya dia telah menjadi seorang nabi. Karena dia telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus langsung atau lewat mimpinya itu, Tuhan Yesus berfirman, dan jika Tuhan berfirman pada seseorang, maka sebenarnya bisa dikatakan orang itu telah menjadi nabi, apalagi jika dia mendapatkan satu perintah agar begini dan begitu. Dan jika kita mau jujur, jika orang-orang Kristen mau jujur, sebenarnya firman-firman Tuhan yang dalam mimpi yang mereka anggap sah, ya mestinya itu setara kedudukannya dengan Injil atau Bible. Karena itu firman Tuhan, sama-sama firman Tuhan. Seharusnya mereka itu membuat buku-buku baru, kitab suci baru yang berisi kumpulan dari firman-firman Tuhan Yesus yang mereka peroleh dari mimpi-mimpi itu. Karena sekali lagi mereka menganggap bahwa mimpi-mimpi itu sah, bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Tentu saja kita tidak mengharapkan Tuhan Yesus turun ke bumi langsung sekarang dan mengangkat orang menjadi rasul, mestinya kan begitu. Jadi ya memang dari sudut pandang Kristen ini sah-sah saja, dan konsekuensinya memang selalu muncul nabi-nabi baru di Kristen. Orang-orang Kristen akan membantah ini, oh ini tidak sama, ini beda dengan para rasul, dengan para begini dan begitu. Tapi kita mengetahui dengan logika yang jelas bahwa mestinya konsekuensi dari bahwa mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus itu dianggap sah, maka orang-orang ini telah menjadi nabi. Saya sendiri mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa jangan terpengaruh oleh kisah-kisah mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus itu, yang ada itu hanyalah setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Yesus. Salah satu buktinya bahwa kesaksian dari para orang-orang ini yang mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus adalah tidak ada konsistensi. Jika Anda tanya, bagaimana penampakan Tuhan Yesus itu? Mereka akan mengatakan wajahnya bercahaya, bla bla bla, tapi tidak ada gambaran jelas. Atau seandainya mereka mendapat gambaran jelas dan mereka menggambarkannya, Anda akan mendapati bahwa gambaran itu berbeda-beda dari pengakuan-pengakuan orang itu. Ya, kita di Indonesia mungkin Tuhan Yesus seperti yang digambarkan di gambar-gambar itu. Tapi di Afrika Tuhan Yesus digambarkan berkulit hitam, berambut keriting dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu sebenarnya bagaimana wajah Isa ibnu Maryam itu, atau yang mereka katakan sebagai Tuhan Yesus itu. Ini salah satu ketidakkonsistenan mereka dalam
mendeskripsikan wajah atau fisik atau ciri-ciri penampilan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ini sudah menunjukkan bahwa itu adalah kebohongan atau setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Yesus. Yang kedua juga tidak konsistennya mereka dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jika Anda melihat video-video kesaksian dari murtadin itu, Anda akan melihat bahwa tidak sama perintah-perintah itu, atau ya memang perintah bisa tidak sama, tapi tidak konsisten dengan apa yang telah diajarkan gereja atau hal-hal yang selain itu. Tapi saya juga pernah melihat membaca sekilas buku tentang orang yang mendeskripsikan dia bertemu Tuhan Yesus, pergi ke surga, dan melihat di surga begini dan begitu. Tanggapan saya pada waktu itu seorang perempuan, ya saya pikir perempuan dari Amerika. Alangkah sederhananya surga yang digambarkan oleh orang itu. Ya, saya hanya tertawa saja membaca buku itu. Surga seolah-olah hanya semacam hotel bintang 5 begitu. Ya, ini sangat jauh berbeda dengan ajaran Islam yang mengatakan Islam itu maksud saya surga itu tidak terdetik di dalam hati, belum pernah dipandang mata, dan belum pernah terdengar di telinga. Keindahan yang luar biasa yang orang sulit sekali untuk mendeskripsikannya, atau bahkan mungkin tidak bisa. Deskripsi-deskripsi surga yang dijelaskan di dalam hadis itu ya masih sangat sulit untuk dibayangkan kenyataannya. Pasti jauh lebih indah dari yang dideskripsikan di hadis-hadis itu, karena bahasa kita memang terbatas. Tetapi ini juga dari sudut pandang Islam. Nah, kalau dari sudut pandang Kristen sendiri, ya sebenarnya dengan banyaknya denominasi gereja, orang-orang yang melihat Yesus ini sendiri sebenarnya kan juga aneh gitu. Kalau mereka ikut denominasi gereja ini dan itu, seharusnya mereka membuat gereja sendiri-sendiri saja. Tidak usah bergabung dengan gereja-gereja yang sudah ada, karena mereka sebenarnya kan sudah seperti nabi, sudah seperti rasul, mendapat perintah dari Tuhan Yesus. Dan memang sebagian dari pendeta-pendeta yang ada di dunia ini sering mengklaim bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian mereka mendirikan gereja-gereja baru. Maka saya anjurkan bagi para murtadin yang mimpi bertemu dengan Yesus agar mereka mendirikan gereja-gereja baru, karena mereka telah menjadi nabi. Mereka punya kedudukan yang tinggi mestinya di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa orang-orang Kristen sering mengatakan dari buahnya lah kita akan mengerti kebenaran itu. Sejujurnya saudara-saudara, kita melihat sendiri atau Anda bisa menyaksikan kesaksian orang-orang yang melihat Tuhan Yesus atau bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata mereka tidak mempunyai akhlak yang sangat baik, atau ya akhlak yang mulia kalau dalam pandangan Islam, akhlakul karimah. Salah satunya mereka masih suka berbohong walaupun hanya untuk bercanda atau untuk membuat lelucon, membuat orang tertawa. Ini kalau dari standar Islam tidak bisa diterima seorang nabi berbuat seperti ini. Atau juga masih banyak kesaksian yang bernada fitnah dan lain-lain, dan ini jelas tidak sesuai dengan standar akhlak para nabi. Maka jangan, sekali lagi kepada saudara-saudara muslimin, jika Anda menjumpai seseorang yang mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus, ya sudahlah, kita diamkan saja, atau kita mungkin hanya tersenyum saja, karena kita tahu bahwa itu hanya setan yang mengaku-ngaku. Dan bagi para orang-orang yang mendapatkan mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa itu demi Allah hanya setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Yesus, karena Yesus itu bukan Tuhan. Ya, bukti-buktinya sudah sangat jelas bahwa Yesus itu dilahirkan, dikandung, dilahirkan jadi bayi, tumbuh, kemudian sakit, lapar, ketakutan, capek, tidur, dan semua itu bukan atribut Tuhan. Dia hanyalah manusia biasa saja. Sama seperti halnya manusia-manusia yang lain, mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang sama. Orang-orang Kristen dari apologet Kristen akan mengatakan banyak hal bahwa Yesus Tuhan begini dan begitu, tapi mereka tidak bisa mengingkari hakikat bahwa Yesus itu sebenarnya hanyalah manusia biasa saja. Demikian yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.